Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ini adalah pembahasan yang terakhir dari risalah Syekh Abdul Malik Ramadhani yang beliau namakan Sittu Durar min Usuli Ahli Al-Athar, 6 mutiara landasan Ahli Al-Athar atau Ahlus Sunnah. Setelah sebelumnya kita membahas mutiara yang pertama yang beliau sebutkan ikhlas ad-din lillah, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Landasan yang kedua, at-tariqu wahid, keyakinan bahwa jalan kebenaran hanya satu, tidak banyak. Landasan yang ketiga, ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi as-salafis salih, merujuk kepada Al-Quran dan hadis seperti yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya. Yang keempat, nailu as-su'dud bil ilmi, kemuliaan itu diraih dengan ilmu. Yang kelima, ar-raddu 'ala al-mukhalif min al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, meluruskan yang menyimpang di dalam agama. Itu bahagian dari amar ma'ruf nahi munkar, bukan tujuannya mencela, akan tetapi ini perkara agama, ada yang bengkok pada diri seseorang, diluruskan, maka itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir pada kesempatan yang mulia, at-tasfiyatu wa tarbiyah, pembersihan dan pendidikan. Dahulu tatkala Bani Israel ingin kembali berperang, mereka minta pada nabinya seorang pimpinan yang akan memimpin mereka untuk berperang, karena mereka belum lagi bisa masuk ke Baitul Maqdis. Itu karena kekeliruan mereka sendiri. Tatkala diajak oleh Nabi Musa
untuk berjihad di jalan Allah, mereka tidak mau. Mereka suruh Nabi Musa sendirian, jihad sendirian. Kami nunggu di sini. Kami nggak mau celaka, harus melawan orang yang begitu bengis. Sehingga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan masuk 40 sana, 40 tahun. Tidak akan bisa masuk ke negeri yang Allah janjikan aman untuk mereka, di Filistin. Mereka minta, timbul keinginan untuk berjihad, mereka minta. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 246 sampai 251 atau 252. Pelajaran yang bisa kaum muslimin ambil dari kisah mereka. Nabi yang bersama dengan mereka mengatakan, Allah mengkabulkan keinginan kalian. Setelah beliau alaihi salam berdoa, dikatakan, tapi Talut yang menjadi pimpinan kalian. Allah tampakkan sedikit sifat yang dimiliki oleh Bani Israil. Terhadap Nabi Musa dulu, mereka berani berkata yang tidak pantas. Idhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu hauna qa'idun. Kamu pergi sama Tuhanmu perang, kami di sini nunggu. Sekarang, tatkala mereka minta seorang panglima perang, pemimpin untuk berperang, dan disebutkan namanya Talut, mereka menunjukkan sifat yang biasa ada pada diri mereka. Enggak. Kenapa harus Talut? Emang gak ada orang lain? Orang yang gak punya kehormatan, gak punya harta, kami lebih berhak jadi pemimpin untuk berperang daripada dia. Allah katakan tidak. Nabi itu katakan tidak. Allah lebihkan Talut ini karena dia, Allah lebihkan ilmu dan kekuatan. Akhirnya Talut jadi pemimpin mereka. Lihat apa yang digambarkan oleh Talut. Beliau menyatakan, Innallaha mubtaliikum binnar. Allah akan menguji kalian nanti tatkala kita akan menuju negeri itu dengan sebuah sungai. Perang itu butuh konsumsi, makan dan minum. Haus perjalanan, panas, sungai itu menyegarkan. Nah, ujian itu sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Yang minum bukan pasukan saya. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang tidak minum itu pasukan saya. Karena yang berangkat tidak semua orang dipilih. Dari yang sudah dipilih, kepadanya lah kalimat ini diucapkan. Kalian terpilih,
Akan tetapi kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah sungai. Yang sepakat komit, ini pasukan yang sejati. Yang tidak, dia bukan dari pasukan kita. Inilah gambaran dari tasfiyah dan tarbiyah. Semua orang apakah layak untuk diikut sertakan? Belum tentu. Maka harus ada penyaringan, tasfiyah, pembersihan, pembenahan. Seperti orang yang membangun bangunan, maka tidak serta-merta langsung dibangun. Pasti ada penyaringan, ada pembersihan tempat yang akan dibangun. Tasfiyah. Tarbiyah itu adalah pendidikannya. Nabi Muhammad SAW pun demikian di dalam berdakwahnya. Masyarakat Quraisy yang terbiasa dengan kemusyrikan, kata para ulama, 13 tahun lebih kurang ditasfiyah oleh Rasulullah SAW. Iya, dia bagian dari pendidikan juga. Akan tetapi dari jenis tasfiyah, pembersihan dulu. Diajarkan tauhid, iman. Begitu juga ketika Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman. Yang Nabi arahkan tasfiyah dulu Mu'adz. Innaka sata'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadat la ilaha illallah. Kamu aku utus ke Yaman, masyarakat ahli kitab mayoritas sudah kenal Allah, sudah tahu kitab, sudah tahu cerita para nabi dan rasul. Tapi tetap yang pertama kali kamu ajarkan, yang pertama kali kamu ajak untuk mereka komit, la ilaha illallah. Kita sepakat tidak ada ilah yang hak selain daripada Allah. Artinya setiap yang Allah firmankan, mereka tahu itu ucapan Rabbul Alamin, yang memberikan pada mereka rizki, yang memberikan pada mereka kehidupan, menciptakan mereka dan mengurus. Segala urusan Allah yang urus. Kalau itu firman Allah, ikuti, yakini, terima. Allah yang urus. Urusan Allah itu yang terbaik. Allah yang beri rizki. Apa kata Allah? Allah jamin rizki. Nah, di situ letaknya iman. Tauhid pada Allah, juga ittiba pada Rasulullah. Yakin wa anna Muhammadan Rasulullah. Nabi Muhammad itu Rasulullah. Karena dia utusan Allah lah, ta'atuhu fima amar. Kita harus taat pada beliau terhadap apa yang beliau perintahkan. Wajtinabu manaha anhu wa zajar. Kita jauhi apa yang beliau larang, apa yang beliau suruh untuk ditinggalkan. Kan beliau adalah utusan Allah. Yang beliau sampaikan kalimat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang beliau katakan itu dari Allah. Perintah beliau perintah Allah, larangan beliau larangan Allah. Tasdiquhu fima akhbar. Yakin percaya yang beliau kabarkan itu benar, kan dari Allah. Yang beliau kabarkan tidak mungkin bohong, itu semua dari Allah. Wa alla na'budu Allah illa bima syara'. Kita mengabdikan diri kepada Allah enggak boleh kecuali dengan yang beliau ajarkan. Kan beliau utusan Allah. Allah suruh beliau mengajarkan begini cara beribadah kepada Allah. Begitulah kita beribadah kepada Allah.
Poin yang seperti itu inti letak tasfiyah. Komit di atas satu kesepakatan pembersihan, pemurnian. Kita ini muslim. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau mereka ahli kitab tatkala diajak ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kembali kita sepakat komit di atas satu kalimat yang sama antara kita dengan kalian, seperti yang Nabi kami ajarkan dan Nabi kalian dulu ajarkan. Allah na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Sumbernya seperti itu, landasannya seperti itu. Kalau tidak mau ya sudah. Kami orang muslim. Ingat, kami orang muslim. Orang muslim itu kata para ulama, al-islamu al-inqiyadu lahu bit-tha'ah, al-istislamu lillahi bit-tauhid. Menyerahkan diri kepada Allah, taslim Islam dengan tauhid, tunduk pada Allah dengan ketaatan. Maka mudah akan sama seluruh kaum muslimin, akan menyatu seluruh kaum muslimin dengan istilah tasfiyah, murni, penyaringan, komit di atas satu kesepakatan. Kita muslim, tunduk patuh pada Allah, menyerahkan diri pada Allah. Kalau sudah dikatakan ini kata Allah, selesai urusan. Tidak panjang lagi mempertahankan pendapat. Kata Allah, apa kata saya tinggalkan. Ini kata Rasulullah, sudah selesai. Maka gambaran Bani Israel yang Nabi mereka syaratkan, Allah menguji kalian dengan sebuah sungai. Yang minum bukan pasukan kita, yang tidak minum itu pasukan kita. Kan kenyataannya benar. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Kebanyakan mereka minum, kecuali sedikit yang tidak minum. Karena kenyataannya orang yang minum kekenyangan, minum, timbul rasa takut di hati mereka untuk berperang. Lemah badan, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Yang tidak minum kuat iman, akhirnya pasukan itulah yang gigih berjuang. Sampai Daud, salah satu pasukan yang tidak minum, yang membunuh Jalut, pasukan Talut menang. Itu yang diinginkan di dalam perjuangan, begitu yang Nabi ajarkan. Uhud, kisaran 50 pasukan Nabi tetapkan di Gunung Uhud. Apapun yang terjadi, jangan turun. Pimpinan pasukan telah mengingatkan, jangan turun. Akan tetapi mereka tetap ingin turun. Keliru sahabat Rasulullah, pelajaran berharga dalam hidup. Sahabat Rasulullah bisa keliru, untuk kita ambil pelajaran. Akan tetapi mereka tetap orang yang as-sabiqun as-sabiqun. Orang yang dulu beriman akan dulu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tasfiyah. Diri ini, masyarakat itu, anak-anak itu, siswa-siswa itu lebih dulu diajarkan iman. Baru setelahnya pendidikan yang lebih. Kata para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, salah kalau baju kotor itu dikasih minyak wangi, dicuci dulu,
Kalau sudah bersih, baru dikasih minyak wangi. Itu gambaran dari tasfiyah dan tarbiyah. Dibersihkan dulu, kemudian dididik. Kalau pendidikan dulu, iya, tasfiyah bagian dari pendidikan, tapi pendidikan yang dimaksud pembinaan. Sebelum dia dibersihkan, dimurnikan, diajarkan komit dan iman, yang lahir adalah orang-orang yang nggak ngerti. Ketika sesuatu iman dibutuhkan, nggak ngerti. Karena sudah banyak teori, pemahaman, tanpa paham pokok landasan. Yang menyelamatkan surga dengan neraka itu pondasinya terlebih dahulu. Maka itulah yang beliau paparkan di dalam kalimat yang singkat. Tasfiyah dan tarbiyah adalah mutiara usul ahli al-athar. Beliau bawakan sebuah perbincangan antara Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dengan seorang pimpinan kelompok di zaman beliau yang memiliki teori perjuangan menyatukan kaum muslimin di dalam sebuah siasat yang kita kenal dengan istilah politik. Beliau menanyakan kalimat yang sederhana. Apakah setiap anggota jamaah ini faham di mana Allah? Dia jawab di sini, narju dzalik. Saya harap begitu. Kelompok ini faham. Maka Syekh mengatakan, da'ka minal jawab siyasi. Saya nggak mau kalimat politis seperti ini. Jawab yang sebenarnya. Pimpinan ini bilang, lah, tidak. Kita mengharapkan begitu, tapi kenyataannya sulit ya untuk membuat setiap anggota faham, tahu itu, untuk meyakinkan mereka semua itu ngerti. Saya rasa sulit. Maka Syekh menyatakan, yakfini minka hadza. Cukup info ini saya tahu dari kamu. Maka Syekh Abdul Malik Ramadhani ingin menjelaskan dari paparan yang singkat tentang perdebatan dialog sederhana Syekh Al-Albani. Tidak mungkin suatu cita-cita yang berbasiskan agama kecuali basisnya lain. Ini basisnya adalah agama, perjuangan, jihad atas nama Islam, penyatuan kaum muslimin. Akan tetapi tidak dibangun di atas dasar akidah yang sangat sederhana, yang seluruh kaum muslimin di zaman Nabi tahu. Mereka yang menaklukkan kaum kafirin, mereka yang menyemarakkan bumi Allah dengan ibadah, tahu bagaimana mungkin kaum muslimin hari ini yang disebut berpengetahuan, berpendidikan, yang ada di jamaah tertentu nggak tahu. Bahkan budak perempuan penggembala kambing tahu, kata Syekh Abdul Malik. Ini dia Muawiyah. Beliau sebutkan kisahnya. Muawiyah ini Ibnu Hakam As-Sulami, seorang yang baru masuk Islam.
dari penduduk Madinah, dia punya jariyah, budak perempuan, yang dia suruh menggembala kambingnya di pinggir Uhud, dekat dengan bukit Uhud. Jauh ke sana, tapi tinggalnya di Madinah. Suatu saat dia cek, dia temukan serigala makan dari kambingnya. Marah dia tampar jariyah ini. Dia katakan, fa'asiftu fasokaktuha ana rajulun min bani Adam. Saya keliru, saya tampar dia, padahal dia adalah perempuan kecil. Karena saya anak keturunan Nabi Adam juga, yang lupa, yang salah, yang keliru. Karena menyesal, dia laporkan pada Nabi. Saya kabarkan apa yang saya lakukan pada Nabi. Maka serasa Nabi marah, dan Nabi menyatakan, panggil dia. Saya menyesal, lalu saya katakan, afala a'tiquha, apakah tidak baik kalau saya merdekakan saja dia, wahai Nabi? Tapi Nabi tetap katakan, panggil dia. Ketika jariyah ini datang, budak perempuan, bukan orang yang biasa belajar seperti intelektual kaum muslimin. Nabi bertanya, Aina Allah? Allah di mana? Maka dia katakan, fis sama, Allah di langit. Kemudian Nabi bertanya, man ana? Saya siapa? Dia menyatakan, anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Maka Nabi katakan, a'tiqha fa innaha mu'minah. Iya, bebaskan dia, merdekakan, karena dia seorang perempuan yang beriman. Ini dibawakan oleh Syekh Abdul Malik menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa hal yang sepele, terlihat sederhana, diketahui oleh mayoritas kaum muslimin. Bahkan seorang jariyah, budak perempuan yang menggembala kambing di ujung pelosok desa, tahu kapan dia belajar. Kerjaannya menggembala kambing, berangkat pagi pulang sore, malam istirahat. Tapi hal yang sederhana ini dari akidah kaum muslimin dia tahu. Maka tidak mungkin seseorang yang tidak mengerti iman, tidak mengerti akidah, walaupun dia mengerti banyak hal, akan dapat menyatukan kaum muslimin, menguatkan kaum muslimin. Permisalannya seperti pasukan Talut. Yang terpilih itu bukan orang biasa, yang terpilih itu pasukan gagah, ngerti cara perang. Yang hilang dari mereka iman. Kan sudah diinfokan, Allah menguji kalian dengan sungai. Yang minum bukan pasukan kita, yang tidak minum itu pasukan kita. Kan sudah diinfokan, Allah menguji kalian, bukan saya yang menguji kalian. Allah yang menguji kalian dengan sungai. Yang hilangkan iman, ketidakpercayaan mereka atas apa yang diinfokan oleh pimpinan mereka, padahal Nabi ada di sisi mereka. Yang minum bukan bagian dari kita, tapi kan mereka minum. Artinya kegagahan badan, pengetahuan di dalam berperang gak cukup di dalam berjuang kalau gak punya iman. Komit itu lahir dari orang-orang yang beriman. Sulit orang-orang munafik
ahli berpengetahuan diajak untuk berjuang. Ikut keluar di Uhud 1.300 pulang. Terlalu banyak. Hanya gara-gara suasananya panas begini, kita akan cari mati. Kalimat cerdas, pintar, masuk akal dari Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh, menyebabkan kelompok ini sebahagian pulang dari kalangan munafik. Hal yang timbul hanya seperti itu. Begitu juga di dalam perjuangan. Kalimat-kalimat yang tidak bersatu di atas Islam, di atas firman Allah, di atas dalil sunnah Rasulullah, akan seperti itu. Yang Allah katakan, kullu hizbin bima ladaihi farihun. Setiap kelompok akan merasa gagah dengan apa yang mereka ucapkan, apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Pecah, bikin kelompok baru, pecah, bikin kelompok baru, pecah, bikin kelompok baru. Karena asas perekatnya bukan firman Allah, bukan sabda Rasulullah SAW. Maka beliau ingin sampaikan dan jelaskan kepada pasukan kaum muslimin, kepada kaum muslimin pada kesempatan yang mulia ini, yang membaca tulisan beliau, bahwa al-aslus sadis at-tasfiyatu wa tarbiyah, mutiara keenam yang dipahami oleh ahli al-athar adalah pemurnian dan pendidikan. Karena orang yang belajar, baru mengenal, baru lahir, apabila dihadapkan pada kegonjang-ganjingan, biasanya lupa akan pondasi asal, sehingga yang dicari yang tidak akan menyelamatkan. Bahkan terlihat pada diri sahabat Rasulullah yang paling kuat, yang paling menghayati pesan Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah meninggal, semua kebingungan. Bahkan Umar ibn Khattab pun kebingungan, dalam artian siapa yang menyatakan Nabi meninggal, saya penggal kepalanya. Mereka tidak mengharapkan Nabi pergi dari mereka. Abu Bakarlah yang kuat. Allah ingin tunjukkan manusia terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar. Abu Bakar yang kuat, yang memberikan putusan di tengah semua orang kebingungan. Man abada Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Faman ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang selama ini ibadahnya karena Muhammad atau menyembah Muhammad sebagai Tuhannya, Muhammad telah mati. Siapa yang selama ini beribadah pada Allah, menyembah Allah sebagai Rabb-Nya, Allah itu tidak pernah mati, akan selamanya hidup. Beliau bacakan dalilnya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum. Tiada lain Muhammad adalah utusan Allah. Sebelumnya banyak rasul yang telah berlalu. Apakah jika beliau wafat, kalian kembali seperti kebiasaan kalian dulu? Kata Umar,
Serasa ayat ini belum pernah turun, padahal saya mengetahuinya. Serasa baru turun dari bibir Abu Bakar As-Siddiq. Iman itu berefek. Kalimat sederhana, kematian Rasulullah, iman. Perkara yang sederhana diajarkan sekali duduk juga selesai. Nabi Muhammad manusia biasa, utusan Allah, akan mati, meninggalkan kita. Selesai. Tapi pembahasannya bukan sekedar pengetahuan. Dia pembahasan iman yang berbekas atau tidak di hati kaum muslimin. Maka begitu pula yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz. Yang pertama kali engkau ajarkan kepada mereka iman. Karena apabila mereka sudah beriman, yang berat-berat mudah dilakukan. Apa itu yang berat-berat? Fa'alimhum anallaha qad iftarada 'alaihim 5 shalawat. Kabarkan kepada mereka, Allah mewajibkan kepada mereka 5 kali sholat. Orang munafik saja berat melakukan 5 kali sholat. Subuh nggak bisa, isya nggak bisa. Kenapa? Gelap. Buat apa sholat? Nggak ada yang lihat. Gelap, nggak ada lampu. Kesana lebih berat lagi. Fa'inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anallaha qad iftarada 'alaihim zakatu amwalihim tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim. Kalau mereka ngerti salat, ajarkan zakat. Allah wajibkan diambil dari yang kaya kepada yang miskin di antara mereka. Dari mereka untuk mereka, harta mereka. Harta yang paling disukai. Maka setelah Nabi meninggal, orang-orang yang baru masuk Islam nggak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Siapa yang tidak mau bayar zakat setelah sebelumnya mereka bayar zakat, kita perangi. Karena Nabi menyatakan demikian. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqamis shalah wa ita'is zakat. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, menunaikan zakat, menegakkan salat, menunaikan zakat. Butuh iman, butuh tasfiyah untuk sebelum, untuk setelahnya dididik. Maka mudah bagi Rasulullah SAW mendidik masyarakat yang setelah 13 tahun diajarkan iman, kemudian dididik untuk melakukan syariat yang lain selama 10 tahun. Syariat yang banyak 10 tahun tuntas. Akan tetapi perkara tauhid dan iman 13 tahun beliau ajarkan dan beliau tanamkan. Salat di Madinah, awalnya di Mekah, penerimaannya, penyelesaiannya di Madinah, azannya di Madinah. Zakat pun demikian, saum Ramadan di Madinah. Bahkan berperang, mengorbankan nyawa di Madinah. Kalau mereka iman pada Allah, jangankan harta, bahkan mereka harus berjuang, berperang, mereka berlari tatkala mereka di Madinah. Maka perlu pondasi yang kuat bagi kaum muslimin. Serasa beda pesan para ulama di hari-hari kaum muslimin disakiti. Difahami dengan iman. Karena ahli ilmu menjawab berdasarkan ilmu pengalaman. Hadis begini, pengalaman Nabi seperti ini, jawabannya begitu. Yang bisa memahaminya yang beriman kokoh, bukan yang lain yang belum bisa menerima, tidak beriman, tidak. Pesan ulama seperti itu. Kalimatnya, perlawanan yang paling jitu terhadap kaum
kafirin, kaum musyrikin adalah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang diinginkan oleh masyarakat kaum kafirin, kaum musyrikin adalah menyakiti kaum muslimin, mengeluarkan kaum muslimin dari agama mereka. Maka perlawanan yang paling jitu dari olok-olokan, dari ejek-ejekan kaum musyrikin adalah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang mereka inginkan kita bersikap bodoh, maka bersikaplah cerdas. Suatu hari Salman diejek oleh orang Yahudi. Annamakum nabiyyukum kullu syai' hatta al-khira'ah. Mengejek. Kalian ini diajarkan oleh Nabi kalian semua hal. Sampai cebok ya, diajarkan juga. Salman menjawab tidak emosi. Salman tidak pukul. Salman banggakan syariat itu. Ajar. Iya. Nabi telah mengajarkan segala hal. Bahkan perkara buang hajat diajarkan oleh Nabi. Dibanggakan. Begitu sahabat Rasulullah di dalam menjawab cemoohan. Orang Yahudi dia berkata kepada Umar bin Khattab, "Nazala fikum ayat, law nazala fina ma'syar al-yahud lattakhadna 'idan." Turun sebuah ayat kepada kalian. Kalau seandainya turun ayat itu kepada kami orang Yahudi, kami rayakan. Umar bin Khattab menjawab dengan ilmiah dan tidak termakan emosi. Ada unsur ejekan di dalam pernyataan orang Yahudi. Ejekannya adalah, kalian ini umat yang biasa-biasa aja, ada ayat istimewa kok, biasa-biasa aja tanggapannya. Kalau kami rayakan. Nah seperti itu. Umar katakan, alim itu mata nuzil wa aina nuzil. Aku tahu ayat itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kapan dia turun, di mana dia turun? Ayat yang menunjukkan bahwasanya agama Islam ini sempurna. Karena sempurna, apa yang ada itu yang dilestarikan, itu yang diamalkan. Yang tidak ada tidak ditambah-tambah. Orang Yahudi kalau turun ayat itu mereka buat perayaan. Umar tidak. Aku tahu kapan, aku tahu di mana. Tapi tidak akan aku buat perayaan harinya, tidak akan aku buat perayaan di tempat itu. Ayat yang menunjukkan kesempurnaan Islam. Agama ini sempurna. Tidak akan dibuat-buat hal-hal yang tidak ada di dalam Islam. Begitu cara kita menjawab dan cara kita menjaga. Yahudi ini menginginkan kaum muslimin sedikit demi sedikit keluar dari agamanya. Kaum muslimin membuat syariat baru setelah Nabi merayakan. Nah, seperti orang Yahudi, keluar dia dari agamanya sudah. Tapi Umar tidak. Aku tahu kapannya, aku tahu di mananya, tapi tidak akan kita rayakan sesuatu yang Nabi tidak pernah rayakan. Kita melawan tujuan buruk
orang-orang kafir, orang-orang musyrik dengan semakin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu landasan kita. Nabi diejek, Nabi dicemooh, tapi Nabi tetap menjawab dengan keselamatan. Salam, tetap berpegang, tetap sholat, tetap mengajarkan, tetap mendidik. Begitu cara beliau di dalam menanggapi hal-hal yang tidak pantas dari ahli kita. Maka masyarakat kaum muslimin, para ulama menyatakan kaum muslimin cara melawan orang-orang yang menyakiti kaum muslimin dan Islam adalah dengan sabar di atas Al-Quran, di atas sunnah Rasulullah SAW. Itu cara yang paling tepat, cara yang paling berpahala, cara yang paling benar, tidak dengan cara yang lain. Maka begitulah tasfiyah dan begitulah tarbiyah. Setelah orang itu memiliki iman, maka dia akan mudah untuk dididik di atas amalan-amalan yang benar. Karena mudah diajarkan, begini Rasulullah, begini firman Allah. Karena hati mereka telah bersih, pemahaman mereka telah bersih, tidak lagi kotor dengan apa kata orang. Jangan mau ketinggalan, jangan mau dihina. Kita harus balas. Tapi begini, para senior kami membalas. Begini sahabat Rasulullah SAW mengajarkan dan memberi contoh. Maka ini adalah poinnya, penjabaran sederhana, karena beliau juga menyampaikan dalam kalimat yang sederhana, tasfiyah dan tarbiyah itu ciri khas Ahlus Sunnah. Mereka tidak mungkin mengajarkan dan mendidik banyak hal, tapi pada poin-poin inti masyarakatnya nggak tahu. Nggak mungkin dididik anak-anak pada banyak hal, tapi poin asasnya mereka nggak tahu. Itu maksud Syekh Al-Albani rahimahullah. Nggak mungkin kita bicara hal yang besar, pemerintahan kaum muslimin, perkara sederhana di mana Allah saja kita nggak sepakat. Seperti masyarakat kaum muslimin pertama sepakat, akidah Allah di mana sepakat. Baik. Terlihat sepele, tapi intinya itu, ruhnya itu. Kalau hal-hal yang dianggap sepele itu sepakat, maka hal-hal yang besar akan mudah untuk disepakati. Tapi perkara yang dinilai sepele, nggak sepakat, apalagi perkara yang besar, yang kecil-kecil dasar pondasinya saja nggak sepakat. Karena yang sepele, yang dasar-dasar itu semua ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau menerima Al-Quran dan hadis dalam hal-hal yang sederhana, yang nggak perlulah dipertajam, tidak sepakat. Apalagi dalam perkara yang besar yang menyangkut masyarakat kaum muslimin, harus berkorban hartanya, egonya, dirinya. Bagaimana mungkin bisa disepakati? Itu inti kunci dari pernyataan Syekh Al-Albani, yakfi min hada. Cukup ini darimu yang saya ketahui. Nah, apabila ada pertanyaan terkait asas yang mulia ini, silakan. Nah, kalau kita terapkan untuk diri sendiri, mungkin anak-anak, atau mungkin di lingkungan seperti kita di masjid gitu saja. Itu kan kalau tadi Nabi 13 tahun awal
tarbiyah, kemudian tarbiyah di 10 tahun. Kalau kita kan sudah berjalan dua-duanya, hanya mungkin penerapannya itu porsinya dilihat situasi mungkin saja. Kalau kondisi itu memang seperti sekarang umumnya ya, masih perlu lebih banyak tentunya ya sebelumnya, tapi juga untuk memporsikan lebih banyak untuk tarbiyah, kemudian juga mungkin untuk di kita juga mungkin dalam kurikulum ataupun kita mendidik anak itu porsinya lebih banyak yang sifatnya fondasi, mungkin seperti itu ya kira-kira ini ya, untuk pendidikan kita itu mungkin saya menyimpulkan apa seperti itu yang dimaksud. Demikian di dalam pendidikan anak-anak kaum muslimin, karena memang ayat yang turun saat itu yang Allah turunkan terkait dengan akidah, maka akidah yang Nabi ajarkan. Ayat-ayat yang memerintahkan tentang ibadah yang lainnya memang Allah tidak turunkan. Pada hari ini semuanya telah sempurna. Tidak mungkin kita tidak mengajarkan sholat pada anak-anak. Maka pasti berbarengan seperti yang tadi disampaikan. Akan tetapi dari segi penanaman, pengawasan, apakah betul anak-anak sudah memahami pondasinya, dari segi itu yang lebih diperbanyak. Perkara-perkara akidah, perkara-perkara tauhid, dan tidak dicukupkan mereka telah menyelesaikan pembelajaran tauhid di tingkat dasar sehingga tidak perlu tauhid di semester-semester berikutnya. Kenyataannya tidak juga demikian. Perkara akidah terus dan diulang-ulang. Karena akan ada kebosanan, maka Syekh Muhammad pernah menguji kebosanan murid-muridnya. Beliau menyampaikan dalam waktu yang berbeda sehingga tidak terlihat bahwasanya beliau sedang menguji murid-muridnya yang minta, kami ingin belajar yang lain. Perkara tauhid ini rasanya sudah diulang-ulang terus, dari awal buku ke akhir buku diulang lagi dan diulang lagi. Beliau katakan begini, di daerah Fulani, jalan Anu, ada orang yang kesurupan, jinnya minta sesuatu dan diberikan. Akhirnya jinnya keluar. Ini syirik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih ada yang seperti itu di wilayah kita. Selang beberapa waktu ada info bahwasanya terjadi perzinahan di keluarga Fulani. Dan mereka geram, ingin panggil orang itu. Harus dihukum. Perzinahan itu hal yang besar. Bagaimana di komplek kita itu ada perzinahan. Maka Syekh menyatakan, saya melihat di kondisi kalian perkara tauhid ini belum kalian anggap besar ketimbang perkara perzinahan. Perzinahan itu dianggap besar sehingga kalian mau berdiri untuk mengambil pelakunya. Sementara perkara tauhid kalian hanya mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi tidak ada aksinya apa. Ini yang dimaksud. Selagi masyarakat kaum muslimin masih menganggap terjadi pembunuhan di hati, perkara-perkara yang lain dianggap lebih besar daripada perkara tauhid, ketimbang keyakinan orang. Si anu bikin acara dan dia nyewa
pawang hujan untuk menghentikan hujan. Ini adalah perkara-perkara kesyirikan. Tidak dianggap besar oleh pemerintahannya, masyarakat kaum musliminnya, sehingga diadakan pendidikan, diajarkan, dinasihati. Lebih pada perkara-perkara kecil di bawahnya, walaupun itu besar, perzinahan, pembunuhan, pencurian. Ini lebih menyita pembicaraan bagaimana cara menanganinya ketimbang perkara akidah tadi. Artinya belum tertanam kuat fondasi akidah. Itu yang dimaksud oleh Syekh Muhammad di dalam pendidikannya. Begitu juga terhadap anak-anak kaum muslimin. Selagi mereka belum merasakan yang memberi rezeki kita itu Allah, yang menghidupkan kita itu Allah, yang ngatur kita itu Allah, sehingga mereka masih bingung, saya ini mau makan apa. Berarti hal-hal fondasi dasar akidah ini belum ada. Maka tepat seperti tadi yang sudah disampaikan juga, tetap diajarkan syariat, tetap diajarkan akidah, akan tetapi porsi penanamannya itu, penghayatannya itulah yang lebih diperbesar pada titik akidah. Kan sholatnya akan khusyuk kalau akidahnya tepat, zakatnya akan ikhlas karena kalau akidahnya tepat, sudah kokoh, maka seluruhnya akan ada ruhnya. Karena pengetahuan mudah, dibaca, dijelaskan, bisa paham. Tapi untuk karakter akidahnya yang harus ada prakteknya. Para sahabat Rasulullah sampai bersalah, sampai turun dari bukit untuk mendapatkan penanaman kekeliruan. Karena Nabi ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar. Kalau itu sabda Nabi, maka harus dijauhi. Dan Nabi sudah menyuruh untuk tetap tinggal di bukit apapun yang terjadi. Maka harus ta'atuhu fi ma'amar. Apa yang Nabi katakan harus taati setaat-taatnya. Kalau tidak, kita turun, konsekuensinya kita yang celaka di dunia. Harus pada sampai titik seperti itu perhatian. Allahu a'lam. Nah, kalau kita mengatakan tabligh ataupun pengajian itu umumnya memang tema-tema di luar akidah yang lebih menarik saja. Nah, bagaimana kita bisa membuat masyarakat itu lebih tertarik atau lebih concern terhadap pelajaran ataupun keilmuan atau pengajian-pengajian yang membahas masalah akidah. Ketertarikan itu karena pengetahuan. Kita tertarik tinggal di suatu tempat karena kita tahu ada sesuatu yang menarik. Masyarakat yang belum mengetahui akan keistimewaan penting tidak akan tertarik. Maka akidah Nabi yang Nabi ajarkan 13 tahun itu lama, 13 tahun itu lama karena tidak ada yang tertarik. Yang ada penolakan, yang ada penindasan. Hal-hal seperti itu yang terus diulang-ulang, materi yang sederhana yang Nabi ajarkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang tertarik. Yang tertarik yang sedikit. Yang tertarik itu yang budak-budak, yang tahu bagaimana rasanya dianiaya, rasanya direndahkan, akan tertarik pada kalimat la ilaha illallah. Tuhan adalah Allah, semua makhluk sama di sisi Allah. Kalimat sama itu sangat menarik mereka, orang yang selama ini direndahkan. Tidak tertarik, lumrah, berarti begitulah yang Nabi rasakan, kita pun akan merasakannya. Tidak masalah ketidaktertarikan, pendidikan tetap pendidikan, dan juga tidak masalah tabligh akbar di luar materi akidah. Apabila tetap materi-materi Islam, syariat yang selayaknya mereka ketahui, mereka tahu, kemudian mereka berkeinginan untuk belajar akidah, itu lebih baik. Seandainya
keistimewaannya mereka tahu. Allahu a'lam. Kita cukupkan. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.